baik dengan tema penerapan budaya positif hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. Bersama saya Tia Lestari yang akan memandu acara ini dari pukul 19.00 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, eh, sambutan dan arahan dari ketua komunitas kita, yaitu ada yang terhormat Bapak Komang Gangga Swadharma, juga merupakan guru BK dari SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Kepada Bapak Komang Gangga Swadharma, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Eh, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Ketua MGBK Kota Bengkulu dan teman-teman guru semuanya. Nah, terima kasih atas semuanya, Bapak Guru yang hebat sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar berbagi praktik baik penerapan budaya positif. Nah, di sini nanti diharapkan Bapak Ibu guru semua dapat menerapkan di sekolahnya masing-masing dan kita dapat belajar bersama cerdas semua. Jadi semua apapun kita semua masih yang namanya belajar. Nah, mungkin itu aja biar untuk tidak panjang lebar lagi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bapak Komang atas arahan dan sambutannya. Bapak Ibu guru berbicara mengenai penerapan budaya positif, tentunya bertujuan untuk menumbuhkan murid menerapkan budaya-budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas secara bersama. Menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal, juga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Sudah hadir saat ini bersama kita, yaitu narasumber kita, Ibu Lindawati, dan saya akan membacakan sedikit terkait latar belakang dari narasumber kita. Saya izin share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Bisa dilihat ini share screen-nya muncul? Ada, Bu. Oke. Ini narasumber kita yang bernama Ibu Lindawati SE, kelahiran Bengkulu 21 Juni 1976, dan jabatan saat ini yaitu guru BK di SMP Negeri 22 Kota Bengkulu, alamat di Jalan Pinang Mas 3 nomor 70 RT 03 Bentering Permai Kota Bengkulu, status tentunya sudah menikah dan memiliki anak 2. Pendidikan yang sudah ditempuh oleh Ibu Lindawati pada tahun 1994 hingga 1999 mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Bengkulu, dan 2001 hingga 2002 mendapatkan akta mengajar atau akta 4 di Universitas Terbuka. Kemudian tahun ini 2024 menjadi mahasiswa pasca sarjana Manajemen Administrasi Pendidikan di Universitas Bengkulu. Pengalaman mengajar yang sudah dilalui beliau yaitu tahun 2001 hingga 2011 mengajar di SMK Negeri 1 Bengkulu, dan sekarang 2005 hingga sekarang menempuh eh, menjalankan pengalaman mengajar di SMP Negeri 22 Kota Bengkulu. Diklat yang sudah diikuti beliau yang pertama pendidikan POP BK tahun 2017, lalu program pengembangan profesian berkelanjutan tahun 2019, kemudian program peningkatan kompetensi pembelajaran tahun 2019, lalu pelatihan pemulihan pasca bencana bagi guru BK dan PJOK tahun 2019, pembelajaran berbasis TIK atau pembatik 2020, pelatihan Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak 2023, dan yang terakhir adalah Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 tahun 2023.
Organisasi atau komunitas yang diikuti beliau, yang pertama ada Ketua MGBK SMP Kota Bengkulu dari tahun 2021 hingga 2024. Kemudian anggota Departemen Karya Ilmiah dan Publikasi Apkin Provinsi Bengkulu 2023 hingga 2027. Lalu Bendara Apkin Cabang Kota Bengkulu 2022 hingga 2026. Dan Sekretaris Kecamatan PGRI Muara Bangkahulu 2018 hingga 2025. Kemudian anggota Divisi Pendampingan dan Pemberdayaan Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Wilayah ICCL Bengkulu 2022 hingga 2027. Jadi itu tadi Bapak Ibu latar belakang singkat dari Ibu Linda, banyak sekali diklat dan juga organisasi yang diikutinya. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Nah, diingatkan kembali nanti rekan-rekan, kita akan melakukan sesi tanya jawab juga. Jadi mohon dipersiapkan dari sekarang setelah narasumber menyampaikan materi yang disampaikan. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lindawati. Langsung saja kepada Ibu Lindawati dipersilakan. Iya, terima kasih Bu Tia. Jelas suara saya ya? Jelas, Bu. Iya, Jelas, Bu. boleh bantu share screen, Ibu Tia? Iya. Jadi selamat malam Ibu Bapak guru hebat semuanya. Malam ini izinkan saya berbagi praktik baik. Jadi namanya berbagi praktik baik ini artinya yang sudah saya lakukan di sekolah. Sebenarnya tidak tepat juga kalau dikatakan saya sebagai narasumber, karena saya tahu di sini Bapak Ibu guru hebat-hebat semuanya pasti juga memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih dari saya. Kak, pada malam ini kita sharing-sharing aja, cerita-cerita, berbagi praktik baik yang sudah kita lakukan mengenai budaya positif. Boleh dari sheet awal, Bu Tia? Dari sheet 1. Iya. Ya, jadi ini judulnya penerapan budaya positif. Kalau kita bicara tentang budaya positif itu ada 7 yang akan kita bahas malam ini yang kita akan diskusikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, berikutnya motivasi perilaku dasar manusia, kenapa manusia melakukan sesuatu, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kami dari MGBK mengapa mengangkat tema ini? Karena kami rasa ini materi yang sangat menarik, yang tidak hanya dibutuhkan atau perlu diterapkan oleh guru BK saja, tetapi juga bagi seluruh guru yang ada di sekolah. Nah, konsep budaya berikutnya, Bu Tia. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini seringkali kita dengar, terutama ketika digaungkannya kurikulum merdeka. Nah, apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, dengan kurikulum merdeka, kita guru diajak untuk membentuk karakter murid. Tidak lagi tujuan kita adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan siswa, namun yang lebih ditekankan lagi adalah pengembangan tentang profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu ya, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global dan sebagainya. Oke, next Bu Tia. Nah, berikutnya adalah konsep dasar disiplin positif. Kalau budaya positif tadi yang 7 materi yang akan kita bahas, nah sekarang disiplin positif. Disiplin positif. Saya meminta bantuan Ibu Bapak semua ya di kolom chat, boleh nanti ditulis apa sih yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu ketika mendengarkan kata disiplin. Ya, boleh. Saya tunggu di kolom chat. Kalau kita mendengar kata disiplin itu, apa yang terlintas di pikiran kita?
Ya, kita tunggu dulu ya Bu Tia ya. Kita tunggu dulu Bapak Ibu memberikan patuh, kata Ibu Aulia, disiplin itu patuh. Menurut Ibu Aulia dari SMP 9. Kalau yang terlintas dari kata disiplin itu apa sih? Yang kita harus disiplin. Ini yang selalu kita gaungkan. Ketika setiap saat kita menekankan anak untuk disiplin. Teratur, kata Ibu Rini, teratur, kata Ibu Puji, tata aturan. Ibu Priska, semua sesuai pada tempatnya. Disiplin ya. Ibu Rahmawati katanya menaati peraturan, Pak Anggi tepat waktu menurut Pak Anggi, kata disiplin itu. Ya, jadi banyak sekali pendapat kalau kita mendengar kata disiplin. Oke, boleh berikutnya Bu Tia. Nah, disiplin positif itu dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan orang untuk mendapat kepatuhan. Ya, betul tadi pendapat dari Ibu Rahma, kalau nggak salah ya tadi, disiplin itu adalah kepatuhan. Nah, namun kata disiplin ini cenderung kita kaitkan dengan ketidaknyamanan. Ya, disiplin itu dikaitkan dengan hukuman. Kalau tidak melakukan disiplin, maka yang didapat adalah hukuman. Nah, menurut Diana Gosen, seorang psikolog, menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu dimaknai dengan belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Nah, untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mereka mengapa mengikuti suatu ajaran tertentu. Jadi murid itu disiplin itu karena apa? Apa karena takut dihukum, atau karena ikut-ikutan kawan, atau karena apa? Sehingga motivasi yang terbangun murid melakukan sesuatu itu yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan ekstrinsik. Misalnya karena takut dihukum. Kenapa kamu mengerjakan tugas? Ya daripada dihukum misalnya. Jadi mengerjakan tugas. Jadi kalau tidak ada hukumannya, tidak mengerjakan tugas. Nanti kita bicara juga tentang motivasi. Jadi begitu ya Bu Bapak ya. Jadi disiplin itu maunya kita, seseorang murid melakukan sesuatu itu atas kesadaran dirinya sendiri, bukan karena faktor-faktor lain, seperti tadi karena takut dihukum atau karena ikut-ikutan teman. Oke, lanjut Bu Tia. Nah, disiplin positif memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakannya agar senantiasa dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Nah, itu tadi. Jadi, sesuatu itu dilakukan dengan motivasi dari dalam dirinya. Sebagai bentuk dia menghormati dirinya sendiri maupun menghormati orang lain di sekitarnya. Sebagai pendidik, kita, guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak kita memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita berharap anak-anak didik kita itu memiliki disiplin atau kepatuhan tadi sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti dia bertanggung jawab, jujur, kemudian dia menghormati orang lain, dan dia memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Gitu. Oke, lanjut Bu Tia. Nah, yang berikutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tidak sengaja, tanpa kita sadari itu sering kita lakukan terhadap anak-anak. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau dengan hukuman, maka murid akan tersakiti. Kemudian perilakunya menjadi pasif, agresif, itu akan meningkat. Kemudian sistemnya tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Hukuman itu membuat murid menjadi takut. Murid melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Kemudian peraturannya adalah kamu harus perintah. Ya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu. Yang selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Seringkali ini kita temui ketika misalnya kita nanya sesuatu dengan murid, dia akan berbohong.
Kenapa berbohong? Karena nanti kalau dia jujur, dia dimarah, dia disalahkan. Nah, ini hukuman. Kemudian hukuman itu biasanya dibuat oleh guru. Nah, dengan konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kemudian penguatannya hanya bertahan dalam jangka pendek kalau kita memberikan konsekuensi. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus. Kalau kita memberikan konsekuensi, kalau kita awasi, murid akan berperilaku sesuai dengan aturan. Kalau kita lengah, maka murid akan ingkar lagi. Kemudian konsekuensi aturannya apa gitu. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Sementara murid belajar taat peraturan. Kemudian konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, bedanya dengan restitusi, kalau tadi hukuman itu murid akan tersakiti, dia konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Nah, kalau di restitusi, murid mendapat penguatan. Bedanya. Kemudian dengan restitusi, masalah menjadi terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti kita berikan contoh-contohnya. Kemudian murid ditanya apa yang kamu yakini, apa yang bisa membuat kamu untuk memperbaikinya. Kemudian dengan restitusi murid belajar memecahkan masalah dari hal yang sedang dihadapinya. Kemudian restitusi itu dibuat oleh murid. Nah, nanti ini kaitannya dengan BK. Ini bagaimana restitusi, bagaimana dengan konsil, nanti kita kaitkan dengan memberikan contoh. Oke, boleh lanjut Bu Tia? Nah, ini ya, nanti saya mohon bantuan di kolom chat juga. Tadi kita bicara hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru. Guru menyuruh siswa mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ini kan terkadang kita tidak sengaja memberikan hukuman begini. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Ya, boleh buka mic-nya boleh, atau boleh di kolom chat boleh. Guru menyuruh murid untuk mencatat di bukunya 100 kalimat dengan perjanjian saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100. Nah, itu menurut Bapak Ibu apakah suatu hukuman atau konsekuensi? Boleh dibuka mic-nya ya. Di kolom chat. Hukuman. Hukuman ya. Oke. Kemudian yang kedua, murid disuruh lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman ya, hukuman. Pinter-pinter semua ini. Hukuman. Iya, hukuman ya. Kemudian yang ketiga, tindakan guru menyuruh murid membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid nyoret-nyoret meja, kemudian guru menyuruh murid untuk membersihkannya. Nah, itu hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, konsekuensi ya. Konsekuensi. Berikutnya, tindakan guru menyuruh murid menggantikan kertas temannya yang telah ia coret-coret. Itu adalah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Oke. Konsekuensi. Udah pintar-pintar semua nih Ibu Bapak ini. Berikutnya berjemur di lapangan jam 12 siang karena ngobrol dengan temannya. Ini sering ya kita ngobrol terus anaknya ini kita suruh jemur, suruh hormat bendera. Nah, itu menurut Ibu Bapak apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, oke, sepakat. Kemudian berdiri di depan kelas dengan mengangkat 1 kaki. Ini zaman kita sekolah dulu ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, Bu Repi, Bu Suci, Bu Puji. Ya. Jadi di sini Ibu Bapak sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Jadi nanti tinggal pilihan kita memberi hukuman atau memberikan konsekuensi ataupun restitusi kepada murid-murid kita. Oke, berikutnya Bu Tia. Nah, ini ada lagi hukuman atau konsekuensi. 1, 2, 3, 4, 5. Menurut Ibu Bapak yang mana hukuman, mana konsekuensi?
Boleh. Coba. Boleh angkat tangan, Bu Tia? Silakan yang mau berpendapat. Ibu Bapak, boleh raise hand. Siapa yang mau berpendapat? Mana hukuman, mana konsekuensi? Ada yang mau berpendapat? Yang pertama itu mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Menurut Ibu Aulia, poin 1 konsekuensi. Oke, ada lagi? 2, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman Ibu Titin ya? Hukuman. Hukuman. Ya, oke. Menurut Ibu Rini, poin 1 dan 3 konsekuensi. Merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari. Ya, 2, 4, 5 itu adalah hukuman. Oke, kita buka kunci jawabannya Bu Tia. Nah, kunci jawabannya ya. Benar sekali tadi Bu Rini, 1 dan 3 itu konsekuensi, kemudian 2, 4, dan 5 hukuman. Oke. Jadi udah bisa menyimak semua Ibu Bapak ini. Udah hebat-hebat semua. Oke, nah selanjutnya motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, Ibu Fuji ya. 1 dan 3 konsekuensi, 2, 4, 5 hukuman. Terima kasih Bu Fuji. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu itu ada 3 dorongannya. Yang pertama, dia melakukannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang saya contohkan tadi, buat PR, kenapa kalian bikin tugas? Nah, kalau tidak bikin PR, Bu, kami denda misalnya. Kami dihukum, kami dijemur. Nah, jadi dia mau mengerjakan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan, ya, atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu itu karena untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Ini sering juga kita temui. Kenapa kamu bikin PR? Biar nanti yang dapat PR, yang ngumpul duluan nanti dapat hadiah, Bu, dapat bonus nilai misalnya, ataukah dapat dikasih ibu pena, dikasih permen, atau dikasih ciki-ciki gitu. Jadi dia melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini yang terbaik menurut Diana Gosen ini, motivasi perilaku manusia itu dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tadi kenapa dia bikin PR, kenapa dia datang tepat waktu, tidak terlambat, itu karena ia ingin menghargai dirinya sendiri gitu. Dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bukannya datang pagi itu supaya dapat pujian atau bukannya terlambat takut dihukum. Jadi benar-benar yang ketiga ini melakukan sesuatu itu karena ingin menjadi orang, menjadi dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, boleh lanjut. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Menurut Alif Kohn, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Maksudnya di sini, kita sering misalnya memberikan penghargaan kepada anak-anak. Ayo, siapa yang datang duluan dapat hadiah gitu ya. Nah, secara tidak langsung kita menyatakan bahwasanya anak-anak itu tidak dapat datang lebih awal. Sehingga dengan memberikan reward atau penghargaan mereka akan melakukannya. Itu menurut dari Alif Kohn. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada murid-murid kita agar berperilaku bertanggung jawab, maka di sana kita berasumsi mereka tidak dapat melakukannya tanpa adanya imbalan atau iming-iming hadiah itu. Oke, Bu Tia lanjut. Nah, masih menurut Alif Kohn, dalam wawancara SCD di bulan Maret 1995, beliau mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara idealnya, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Maksudnya begini,
kita sering atau kita rajin datang pagi kemudian dapat pujian dari kepala sekolah atau dapat hadiah dari kepala sekolah. Nah, nanti ketika program kepala sekolah itu tidak berjalan lagi, kita tidak melakukannya lagi. Nah, begitu juga dengan siswa. Misalnya kita setiap datang masuk kelas, kita memberi reward kepada siswa. Nah, suatu saat kita lupa memberi reward, murid-murid kita tidak mau lagi gitu, tidak mau lagi melakukan hal yang selama ini mereka lakukan. Jadi mereka itu melakukan sesuatu itu motivasinya tadi dengan yang nomor 2 karena mengharapkan penghargaan. Itu. Ini menurut Alfikon. Oke, lanjut Bu Tia. Masih ada slide-nya? Nah, teori Alfikon mengenai penghargaan. Yang pertama, menurut Alfikon, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Itu tadi, misalnya kita berganti aturan atau berganti orang, berganti pimpinan, maka setelah itu tidak ada lagi melakukan sesuatu. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi intrinsiknya. Ini dulu pernah saya lakukan, misalnya setiap datang, saya kasih anak-anak reward, misalnya kalau yang datang hujan-hujan itu, karena sekolah kami jauh, anak-anak kehujanan, jalan kaki, jadi oke, yang datang kita kasih gorengan. Sebagai penghargaan, mereka udah hujan-hujan datang ke sekolah. Hujan lagi, begitu lagi. Kemudian setiap hujan akhirnya mereka nagih, walaupun saya tidak masuk kelas gitu. Nah, artinya itu membuat anak menjadi ketergantungan. Sesuai dengan teori Alfikon ini. Kemudian penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Contohnya di sini adalah sistem ranking. Tapi di kurikulum Merdeka sekarang sudah tidak ada lagi sistem ranking, walaupun kita masih menyelipkan, ya. Walaupun di rapot itu tidak ada lagi ranking 1, 2, 3, tapi kita guru kadang juga tuntutan dari wali murid kalau anaknya tidak dapat ranking, kepo ya, anak-anak tuh kepo. Saya ranking berapa, saya ranking berapa. Pengalaman saya ketika saya jadi wali kelas, karena dapat di kelas yang lebih, kelas unggul lah begitu. Jadi di sana memang kumpulan anak-anak hebat. Ketika ranking dibagikan pengumuman ranking, padahal saya sudah berkomitmen di rapot tidak saya tulis ranking, tapi sekolah menghendaki karena untuk diumumkan di lapangan. Jadi ketika diumumkan ranking 1 si A, ranking 2 si B, ranking 3 si C. Nah, yang B dan C ini ranking 2 dan 3 itu nangis. Yang tidak nangis ya hanya yang ranking 1. Karena anak-anak ini dulu di kelas 7-nya semuanya mendapat ranking gitu. Nah, di sana saya meyakini bahwasanya benar teori ini. Gitu. Jadi penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian berikutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi penghargaan dan hukuman, reward dan punishment menurut teori Alfikon ini adalah hal yang sama. Keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Oke, lanjut Bu Tia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Suara saya masih jelas ya Bu Tia? Karena masjid dekat saya lagi azan, iya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Menurut teori ini, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kita makan, minum, kemudian butuh tempat tinggal. Kalau dalam ekonomi itu kebutuhan primer ya, sandang, pangan, papan. Ini disebut juga kebutuhan fisiologis. Kemudian ada lagi kebutuhan akan penguasaan. Ya, ini dia berharap dia diakui keberadaannya. Gitu. Ini kebutuhan manusia tentang penguasaan. Contohnya anak ini mau tampil gitu. Jadi dia berharap dia ingin memenuhi kebutuhan dasar penguasaannya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita semua saya rasa sepakat ya. Semua orang tentu ingin disayang, ingin merasa diterima, tidak ditolak dalam satu kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Contohnya di sini ya kebebasan.
kebebasan freedom, dia boleh melakukan apa saja sesuai dengan norma-norma. Kemudian dia bisa memilih menu makanan di kantin gitu. Itu kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Dia butuh happy, semua manusia butuh kesenangan, butuh happy gitu. Nah, jika di antara kita atau murid kita ada salah satu dari kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan hal-hal di luar nilai-nilai kebajikan tadi. Oke, boleh lanjut, Bu Tia? Nah, ini contoh ya. Ini karena cerita praktik baik, jadi ini saya dengan anak-anak di sekolah, mereka diajak foto bersama ini saat kelas meeting itu mereka senang, mereka suka. Jadi kebutuhan mereka akan kasih sayang, diterima, itu terpenuhi gitu. Walaupun tidak berat untuk kita memenuhinya gitu. Dengan misalnya kita tanya kabar, artinya dia merasa dia diperhatikan, dia diterima. Oke, lanjut Bu Tia. Nah, ini ada contoh kasus ya. Kita bahas sama-sama nanti ya. Saya bacakan Pak Reno. Pak Reno ini nama yang terlintas di benak saya saat membuat PPT ini ya. Pak Reno wali kelas 8A sedang kebingungan menghadapi ulah Farel. Salah satu murid kelas 8A. Beberapa guru yang mengajar di kelas 8A menyampaikan kepada Pak Reno sebagai wali kelas mengeluhkan Farel yang sering terlambat masuk, sering ngobrol dengan temannya. Ini mungkin sering juga kita temui ya Bapak Ibu ya murid yang seperti ini. Nah, pertanyaannya jika Ibu Bapak menghadapi situasi seperti yang dialami Pak Reno, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Ya, kemudian menurut Ibu Bapak, apa alasan murid atau Farel melakukan hal tersebut? Boleh kalau ada yang mau berpendapat atau tulis di kolom chat tentang kasus yang dihadapi oleh Pak Reno ini. Oke, ada baru selesai azan di masjid saya. Ya, jadi Pak Reno kebingungan menghadapi ulah salah satu muridnya bernama Farel karena Farel ini sering terlambat masuk sekolah dan sering ngobrol dengan temannya. Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa Farel melakukan hal tersebut? Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh Farel? Dari 5 kebutuhan dasar yang kita bahas di slide sebelumnya. Apakah kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, atau kebutuhan bertahan hidup tadi. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan mana yang tidak terpenuhi sehingga Farel melakukan hal tersebut? Ya, sudah ada kata Bu Friska, kebutuhan kesenangan, kasih sayang, kata Ibu Aulia. Iya. Kesenangan. Boleh Bu Tia kita ke slide yang sebelumnya Bu Tia? Ada 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, ada kebutuhan penguasaan, ada kasih sayang, ada kebebasan, ada kesenangan. Atau ada bertahan hidup. Ya, yang kebutuhan 1, 2, 3, 4 itu kebutuhan psikologis. Kemudian yang bertahan hidup adalah kebutuhan tentang fisiologis. Ya. Nah, jadi si Farel tadi betul pendapat ibu-ibu semuanya, dia ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Ya. Kemudian akan kasih sayangnya. Bisa jadi dia di rumah tidak ada teman ngobrol. Sehingga dia ngobrolnya dengan teman. Gitu. Kemudian dia terlambat sekolah. Bisa jadi dia ingin diperhatikan. Ya, dia ingin, kalau saya telat marah nggak guru? Kalau saya telat marah nggak guru gitu. Nah, menghadapi anak telat terlambat ini sebenarnya banyak trik, saya yakin juga ibu bapak guru sudah
sudah punya cara tersendiri gitu. Kalau anak terlambat, kalau dimarah-marah, apa yang akan terjadi besok dia akan terlambat lagi. Sering ya kita lihat nih film-film yang diputar di YouTube, judulnya terlambat. Anak berulang kali terlambat, gurunya marah-marah, ternyata setelah diperhatikan pada minggu berikutnya dia tidak terlambat lagi. Oh, selama ini gurunya baru tahu anak itu terlambat karena mengurusi ibunya yang sedang sakit. Itu penyesalan bagi kita sebagai guru kalau kita tanpa nanya anak-anak kita langsung marah. Ya, dengan anak terlambat ya kita berterima kasih karena dia sudah terlambat. Mungkin tadi dia pecah ban. Kalau kami di sekolah sering karena diantar orang tuanya, kadang harus pecah ban, padahal dia sudah berusaha. Gitu ya, oke. Terima kasih Ibu Bapak tentang kebutuhan dasar tadi ya. Lanjut Ibu Tia. Kasus yang Pak Reno tadi, ya. Jadi Farel kebutuhan akan kesenangan dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Oke, kasus berikutnya. Contoh kasus berikutnya. Ini ada Silva, seorang murid kelas 2 SD. Balik sekolah nangis, ngadu kepada ibunya bahwa ia benci pada Ibu Eva. Maaf ya Ibu Eva ya, namanya saya ambil contoh ini. Silva nangis, ngadu ke ibunya kan dia bilang aku benci sama Ibu Eva katanya. Aku benci sama Ibu Eva gitu. Nah, menurut Bapak Ibu guru dari contoh kasus ini, kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Silva? Ya, jika jawabannya seperti ini. Slide berikutnya, Bu Tia. Nah, jika jawaban Silva ketika ditanya oleh ibunya, kan Silva nangis nih, ibunya bertanya, kenapa nak? Aku benci sama Ibu Eva, aku benci. Kenapa benci? Nah, kemudian si Silva menjawab, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung, tidak boleh bernyanyi waktu mengerjakan tugas. Karena katanya kelas itu harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, jika jawaban Silva seperti ini, menurut Bapak Ibu, apa? Iya, ini Bu Dinar jawab ya. Kebutuhan akan kebebasan. Ya, dia ingin bebas, ia mengekspresikan sesuatu. Ada lagi pendapat yang lain dengan yang jawaban pertama ini? Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas di kelas. Karena menurut Ibu Guru, kelas harus tenang, tidak boleh ada suara. Padahal si Silva ini hobi menyanyi. Kebutuhan akan ekspresi diri. Ya tadi ya, tentang penguasaan. Bahwasanya dia bisa bernyanyi. Gitu. Ini mungkin sering ditemui Ibu Bapak ya. Kelas anak tuh ada aja yang begitu. Terkadang saat ulangan misalnya, kita sudah peringatkan nak baca soalnya dalam hati, tapi ada yang membacanya itu ya. Oke, kemudian ya jawaban Silva yang kedua, aku bosan katanya. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu gurunya ngomel ceramah aja gitu. Nah, jadi kira-kira ini kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Silva? Oke, terima kasih Pak Enggi dan Bu Eva. Ini masjid saya lagi ikomat tadi, jadi suaranya. Oke, menurut Bu Eva, nah ini Bu Evanya muncul nih, ya. Kata Bu Eva, kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Silva adalah perhatian dan kasih sayang. Menurut Pak Enggi, kebutuhan akan kebebasan, ya. Nah, jadi ini benar semua Ibu Bapak. Jadi Silva mungkin nggak mau dia cuman hanya mendengarkan ibu gurunya aja. Mungkin dia mau berpendapat, ya kan? Kemudian dia ingin diperhatikan. Misalnya, oh kamu apa nak? Kamu apa nak? Begitu, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar itu bisa menjadi motivasi si Silva melakukan dari satu tindakan ini. Kemudian yang selanjutnya. Jawaban Silva, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru, katanya. Jadi
kebutuhan dasar apa yang ingin berusaha diperhatikan oleh Silva? Kalau jawabannya seperti ini. Dia nangis, kesal dengan Ibu Eva karena katanya Ibu Eva tidak menyapaku hari ini. Padahal aku sudah pakai jepit rambut yang baru, yang cantik gitu. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Silva? Ya, perhatian dan kasih sayang. Ya, artinya terkadang ibu bapak kita memperhatikan hal kecil aja ke anak. Itu bagi anak itu sudah luar biasa. Ya, oh aku merasa diperhatikan. Oh ibu itu perhatian. Padahal bagi kita mungkin itu hal yang sepele. Gitu. Jadi misalnya begini, kalau kita masuk hari ini si Silva misalnya nggak hadir. Kenapa kita tanya dengan anak-anak izin Bu? Izin kenapa? Menjaga orang tuanya yang sakit. Kemudian besok ketika Silva datang, ketika kita ketemu dengan Silva di sekolah, kita tanyakan dengan Silva, gimana nak kabar ibumu? Apakah sudah sehat? Gitu. Nah, dengan begitu aja anak sudah merasa, oh ibu ini memperhatikan saya. Gitu. Padahal itu hal-hal ringan yang tidak memberatkan kita. Tapi hal kecil seperti itu memberikan dampak besar kepada murid-murid kita. Ya, tadi ada ya, Bapak Arifatul ya, kebutuhan akan perhatiannya. Ya, terus sekali ya Pak ya. Kemudian selanjutnya jawaban Silva, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, jadi ini tidak kita sadari Ibu Bapak ya. Kita tidak sengaja ini sebenarnya tindakan Ibu Eva ini telah membuli si Silva. Nah, kita tuh kadang tanpa kita sadari ya, kita main-main, ini gambar siapa ini masa kayak gini. Nah, padahal di diri murid sendiri itu sudah membuat dia kecewa. Nah, ini kebutuhan akan apa? Ya terima kasih Pak Rini udah hadir. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Silva? Ketika dia mengatakan, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah Ibu Eva nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi Silva merasa dipermalukan, gitu. Jadi menurut Ibu Bapak, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Silva? Ya, ada kebutuhan akan kasih sayang dan cinta kasih, kemudian ada kebutuhan fisiologis tadi, kebutuhan makan minum, kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan penguasaan. Ini kebutuhan penguasaan ya. Jadi dia merasa gambarnya tidak sebagus gambar temannya, penguasaan atau kompetensi. Jadi dia merasa dia tidak sehebat temannya. Nah, jadi dari 4 jawaban Silva ini tadi bahwasanya dia kesal dengan ibu gurunya karena banyak sekali kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Perhatiannya, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kesenangan, banyak sekali kebutuhan yang tidak terpenuhi di sekolahnya. Oke, lanjut Bu Tia. Nah, ini berikutnya adalah posisi kontrol. Ya, posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira kita berada di posisi mana? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ada 5 posisi kontrol ini. Sebagai penghukum itu, ya contohnya tadi, ya Ibu Rina ya sebagai teman. Penghukum itu ya misalnya terlambat. Kamu terlambat terus, gini-gini, ngomel-ngomel gitu ya. Kemudian kalau contohnya kalau pembuat rasa bersalah itu, aduh nak, kamu gak kasihan ya sama ibu. Udah berulang kali ibu ingatkan. Nah itu biasanya kita lakukan sebagai guru BK ya ibu bapak ya. Ibu kan sudah ngomong nak, gitu ya. Jadi kata-katanya halus, lembut, tidak membentak-bentak seperti posisi penghukum, tapi itu membuat anak merasa bersalah. Itu tidak baik. Kemudian posisi sebagai teman. Ini yang selama ini saya lakukan. Tapi sebelum saya mendapatkan materi ini. Tapi setelah saya pelajari materi ini, ternyata posisi sebagai teman ini juga tidak baik, Ibu Rini ya. Kita menganggap anak itu teman agar ia ingin terbuka untuk curhat, kemudian agar tidak merasa ada jarak. Tapi ternyata ini juga tidak bagus. Jadi kita sebagai guru juga harus ada batasan-batasan, gitu. Ya,
Kemudian posisi sebagai pemantau. Kita ya sebagai pemantau, sebagai pengawas gitu. Jadi apa-apa kelakuan anak kita pantau, kita awasi. Dan yang terbaik itu adalah posisi kita sebagai manajer. Sebagai manajer memperhatikan anak-anak tanpa banyak aturan atau tanpa banyak perintah. Jadi anak-anak murid kita berlaku sesuai dengan hal-hal aturan-aturan tanpa ada paksaan. Ini posisi kontrol sebagai manajer. Jadi Ibu Bapak di posisi mana nanti boleh nanti kita diskusikan ya. Yang terbanyak oleh guru BK lakukan itu adalah posisi sebagai teman gitu. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu udah Ibu tolong, kamu udah Ibu bantu, kamu udah Ibu bela, tapi masih juga begini. Aduh Ibu capek, Nak gitu. Ya, itu seringkali yang dilakukan oleh kita tanpa kita sadari. Oke, berikutnya Bu Tia. Nah, ini contohnya ya. Kata-kata yang keluar dari guru. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Ya, kita menjudge murid. Nah, ini kita berperilaku sebagai penghukum. Nah, kemudian berapa kali sih sudah Ibu katakan, berapa kali sih sudah Ibu ingatkan. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian, saya kecewa sekali dengan kamu, Nak. Ibu kecewa loh, Nak. Nah, ini membuat rasa bersalah. Kemudian, ingat nggak apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah saya lakukan untuk kamu? Nah, ini posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, ya kita menghakimi anak. Kamu tidak pernah melakukan, kamu lagi. Itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian gini, ayolah nak, lakukanlah demi ibu, ya kan? Nah ini posisi kita sebagai teman. Nah yang sebagai manajer ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita menawarkan solusi kepada murid dengan dia sendiri yang mempunyai ide untuk melakukan itu. Oke? Boleh ke bawah, Bu Tia? Masih ada nih kayaknya di bawah. Nah, ini kamu selalu terlambat, kamu lagi. Ini sebagai penghukum. Kemudian, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Nah, ini sebagai pemantau atau pengawas tadi. Oke, lanjut Bu Tia. Nah, ini udah banyak sekali materi kita ya. Apakah mau dibahas malam ini semua? Tentang keyakinan kelas. Selama ini di kelas kita punya aturan, peraturan. Biasanya peraturan siapa yang buat, Ibu Bapak? Peraturan kelas siapa yang buat biasanya? Sekolah. Sekolah. Kalau di kelas siapa, Pak? Sekolah dan wali kelas. Wali kelas, ya siswa dan wali kelas. Misalnya terlambat 5.000, baju keluar 5.000, ya kan? Tidak piket 10.000. Ya, itu peraturan. Oke, itu sudah disepakati bersama. Nah, tapi apakah itu efektif? Nah, sekarang dengan keyakinan kelas, apa sih beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu ya Ibu normalnya wali kelas ya, kadang yang buat wali kelas. Pokoknya Ibu mau begini, terserah kamu melaksanakan tidak. Ini aturan. Nanti biasanya ketika mau rapor, mau ulangan itu direkap dendanya itu berapa. Gitu. Kadang saya juga bingung hasil denda itu mau dikemanain, gitu, ya. Untuk jalan-jalan, untuk makan-makan ya, oke lah. Oke lah ya. Nah, pembentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam kalimat positif keyakinan kelas itu. Jadi bukan lagi bentuk larangan. Kalau larangan itu contohnya aturan kita kan biasanya dilarang buang sampah sembarangan. Nah, itu peraturan. Nah, kita ubah menjadi keyakinan kelas dengan membuat kalimat yang positif. Ya, bagaimana membuat kalimat positifnya nanti ada di slide berikutnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kadang penuh ya satu karton itu dengan peraturan. Tidak boleh ini, tidak boleh telat, tidak boleh ganggu teman, tidak boleh pakai sepatu di kelas, misalnya tidak boleh mengganggu teman. Kemudian harus memperhatikan guru, harus menghormati gitu. Nah, nanti di keyakinan kelas ini jangan terlalu banyak sehingga murid mengingatnya. Ya, ibarat kita di rumah, ibu bapak yang sudah punya putra putri, kalau kita terlalu banyak ngomel ke anak, itu nggak ada lagi yang didengarnya, nggak ada yang lagi diikuti, karena
sudah banyak sekali yang disampaikan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu bisa diterapkan oleh anak-anak di kelas kita. Jangan jangkauannya ke keluar. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, jadi keyakinan kelas itu bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan dia berisi larangan-larangan. Kemudian sementara keyakinan kelas dia dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Oke, lanjut Bu Tia. Oh, ini contoh saya membuat keyakinan kelas ya. Di kelas 8C awalnya sudah dibuat peraturan kelas oleh wali kelas, kemudian saya sederhanakan. Contohnya begini, dilarang buang sampah sembarangan. Atau gini, tidak piket denda 5.000. Padahal kan tujuannya itu sama. Tujuan tidak boleh buang sampah sembarangan itu apa tujuannya Ibu Bapak? Menurut Ibu Bapak. Tujuannya. Tujuan harus piket itu supaya apa? Ya kan? Tujuannya adalah supaya Lingkungan menjadi bersih. iya, lingkungan menjadi bersih. Jadi kita bikin keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Udah cukup satu itu aja. Gampang diingat, kemudian tidak menjadi instruksi gitu. Ya kan? Kita tuh kan cenderung kalau dengan instruksi, dengan suruhan itu kita malas. Tapi kalau dengan keyakinan kelas 8C, satu, menjaga kebersihan. Ya di sana termasuk dilarang buang sampah sembarangan, dilarang pakai sepatu misalnya, kemudian harus piket kelas, kemudian dan lain sebagainya. Jadi peraturan kelas yang ada 3 atau 4 tadi kita sederhanakan menjadi menjaga kebersihan. Menurut pendapat Ibu Nurul Safridat tadi. Oke, lanjut Bu Tia. Nah, itu tadi keyakinan ya. Jadi keyakinan kelas tadi contohnya begitu. Dilarang ini, dilarang itu. Kita ambil satu aja. Nah, dilarang ngobrol saat guru menjelaskan. Dilarang mengganggu teman. Dilarang ini. Jadi kita buat aja satu misalnya. Saling menghargai. Saling menghargai itu kan luas cakupannya. Menghargai guru, menghargai teman gitu. Jadi, keyakinan kelas di kelas kita ternyata cuma ada 3, tapi cakupannya adalah luas. Kemudian yang selanjutnya, karena tadi ada 7 ya, ini yang ke-6 kalau nggak salah, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Masih menurut Diana Goshen tahun 2004. Ya, itu restitusi. Apa bedanya nanti restitusi dengan konseling? Kemarin sudah kita bahas sedikit bersama Pak Yohanes ya. Oke, lanjut Bu Tia. Restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif antara murid dan guru untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, jadi restitusi itu misalnya siswa melakukan kesalahan. Kita lakukan restitusi dengan cara mengajak murid mencari solusi dan menemukan apa akar masalahnya dari suatu masalah itu. Oke, lanjut Bu Tia. Sebenarnya ada contoh testimoni siswa, tapi karena PowerPoint ada testimoni siswa setelah saya melakukan restitusi. Ya. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga kesalahan itu tidak terulang dan mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Itu dengan restitusi. Oke? Masih ada Bu Tia? Sekali ya ternyata. Nah, ciri-ciri restitusi itu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun dia belajar dari kesalahan itu. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jika begini nak, ini begini. Jika ini begini. Bukan paksaan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Ya, hubungan antara siswa dengan siswa lain atau siswa dengan guru. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Ya, jadi kebutuhan dasar apa tadi yang tidak dipenuhi sehingga murid melakukan suatu kesalahan.
Kemudian restitusi itu menguatkan, dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Oke, lanjut, Bu Tia. Nah, ini segitiga restitusi. Kalau kita menerapkan restitusi, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ada contoh kemarin murid saya itu dia sering bolos, ya bolos. Setelah saya tanya, kenapa nak suka bolos? Jawabannya ternyata di kelas bosan, Bu. Ya, boring di kelas itu aja. Nah, ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian apa yang kamu ketika bolos kamu kemana? Ke warung bawah, Bu, katanya. Kemudian apa yang kamu lakukan di sana? Ya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Bolos rajin. Iya, happy-happy gitu. Nah, artinya kebutuhan kesenangan yang tidak dipenuhi oleh siswa di kelas. Kemudian tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi, kita menyatakan dengan anak, oh jadi ternyata kamu bolos itu karena apa? Gitu. Setelah kita menanyakan tadi akar masalahnya. Jadi, sampaikan dengan anak-anak bahwa siapapun pernah bersalah. Ya, kita sebagai manusia, ibu juga pernah salah. Ya, tapi bagaimana dari kesalahan itu kita berubah. Dengan dia mengakui kesalahan itu sudah suatu prestasi yang luar biasa kalau menurut saya. Ketimbang dia berbohong tapi bercerita yang baik tapi dia bohong. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dengan kamu nongkrong di warung, dengan kamu bolos di sekolah, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tuh, nanti dia bertanya, menjawab di dirinya sendiri, oh saya tidak menghargai guru dan diri sendiri. Nah, jadi dengan segitiga restitusi ini, siswa menemukan sendiri akar masalahnya. Tuh, ya. Ada kaitannya juga dengan dalam teknik layanan bimbingan konseling. Kalau di konseling itu guru BK yang banyak berperan. Nah, tapi dengan segitiga restitusi, murid yang lebih banyak bercerita. Tuh, oke, masih ada Bu Tia? Nah, ini praktik saya melakukan segitiga restitusi. Sebenarnya ada video testimoni, tapi tidak bisa ditayangkan karena di PowerPoint. Rasanya cukup, Bu Tia? Sudah 1 jam lebih. Ya, saya melakukan segitiga restitusi dengan 2 orang murid. Cukup? Selesai ya materinya ya, karena berikutnya itu adalah video. Oke, terima kasih Bu Linda sudah memberikan materi yang menarik pada malam hari ini. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya, boleh melalui kolom chat atau mengangkat tangannya melalui salah satu yang ada di Zoom ini. Tombol yang ada di Zoom ini melalui reaksi, angkat tangan. Kita di sini diskusi bersama ya Bapak Ibu, bisa berbagi pengalaman praktik baik di sekolah juga bisa. Seperti yang Ibu Linda katakan tadi, ada hukuman, restitusi, konsekuensi, boleh dibagikan di sini. Kita sharing-sharing bersama. Ya Bapak Ibu, apakah ada? Sini ada juga Bapak Ibu guru hebat banyak di sini, tentu pengalamannya juga banyak. Iya. Ya, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Daftar hadirnya udah Berbagi baiknya juga boleh. ada ya di kolom chat ya Daftar kayaknya ya. di kolom chat. Ini ada dari Ibu Dina yang ingin bertanya, kemudian Ibu Sarma Hayati dari SMP Negeri 22. Pertanyaannya, apakah sama antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Terima kasih Ibu Sarma Hayati sudah bertanya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Dina Ramadhani. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita, guru BK, membangun keyakinan siswa
melalui restitusi. Karena sebagian besar siswa yang saya temui kurangnya rasa percaya terhadap guru. Nah, ini boleh kita cari jawabannya bersama ya Bapak Ibu, karena di momen ini kita melakukan diskusi bersama. Selanjutnya, pertanyaan ketiga ada dari Ibu Rini Juwita. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai guru BK menangani siswa yang selalu terlambat setiap hari dengan alasan susah bangun pagi. Nah, itu dari pertanyaan Ibu Rini Juwita. Terima kasih Bu Rini sudah bertanya. 3 dulu ya Bu Linda. Iya, ya Bu Tia. 3 dulu ya. Ya, untuk pertanyaan pertama, Ibu Sarma, terima kasih. Ini akan saya jawab. Tapi untuk pertanyaan kedua dan ketiga, itu bisa kita jawab sama-sama ya, Bu Tia ya nanti ya. Dengan Iya, berbagi boleh. cerita dengan Bapak Ibu guru yang lain, kita sharing pengalaman aja. Pertanyaan Ibu Sarma, apakah sama antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Ya, keyakinan kelas itu sama Ibu dengan kesepakatan kelas, dibangun antara guru dengan siswa. Kemudian apakah keyakinan atau kesepakatan kelas itu hanya dibangun atau hanya dibuat oleh wali kelas dan guru? Itu tidak. Jadi kita sebagai guru yang masuk di kelas itu walaupun bukan wali kelas itu bisa membuat kesepakatan juga. Ya, kalau misalnya kita di pelatihan itu sering ada kontrak belajar. Nah, itu artinya kontrak kesepakatan yang dibangun di jam kita. Nah, tentunya juga ini berdasar kepada kesepakatan yang telah dibangun oleh wali kelas. Misalnya dalam pelajaran kita kita membolehkan siswa untuk bebas berpendapat. Nah, itu boleh-boleh saja gitu ya. Jadi, apakah sama antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Menurut saya itu sama. Itu ya Bu Tia ya, atau nanti ada Bapak Ibu guru lain yang berpendapat silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Linda atas jawabannya untuk pertanyaan Ibu Rini, untuk Ibu Salma. Selanjutnya, teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Ibu Linda terkait pertanyaan apakah sama keyakinan dan kesepakatan kelas? Silakan teman-teman yang ingin berbagi jawabannya. Jawaban dari Ibu Linda tadi sama antara kesepakatan dan keyakinan kelas. Kalau dari teman-teman bagaimana? Apakah ada tanggapan? Atau kita tanyakan dulu dengan Ibu Sarmahnya. Oke. Iya, Ada lagi nggak teman-teman kembali tanggapan lainnya? Sarma. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan 2-3. Oke, sudah cukup mengerti, kata Ibu Sarmanya, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dan ketiga tadi. Ya, ini pertanyaan Ibu Dina dan Ibu Rini ya. Ya, Ini cerita pengalaman saya aja ini. Mungkin Bu Tia, Bu Titin, mungkin ada punya pengalaman tersendiri juga ya. Bagaimana kita sebagai guru BK membangun keyakinan siswa melalui restitusi, karena sebagian siswa yang saya temui kurangnya rasa percaya, ya, kurangnya kepercayaan terhadap guru, kurangnya trust, ya, terhadap guru. Nah, jadi di dalam segitiga restitusi, boleh tadi ke slide-nya Bu Tia? Di segitiga restitusi tadi, restitusi itu adalah membangun, ya, menuntun siswa dalam menemukan masalahnya. Itu boleh ke yang segitiga restitusi tadi ya. Bagaimana kita membangun keyakinan siswa melalui restitusi. Siswa kurang percaya terhadap guru. Nah, ini ketika siswa melakukan kesalahan dalam segitiga restitusi, yang pertama kita lakukan adalah kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, kita tenangkan dulu,
Kalau dalam teknik konseling itu teknik penerimaan, attending dulu, ya. Kemudian apa yang kamu lakukan tadi? Kita dengarkan dulu ceritanya. Nah, murid kurang percaya terhadap guru. Kurang percaya seperti apa? Ya, apakah ini terhadap guru mata pelajaran atau guru BK-nya? Ini pertanyaan Ibu Dina ya. Kalau murid tidak percaya dengan guru, itu biasanya guru tidak bisa menjamin kerahasiaan dari murid itu sendiri. Sehingga murid tidak percaya. Jadi hilang rasa percayanya, trust-nya kepada guru. Nah, dalam segitiga restitusi, ketika siswa melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya, kita stabilkan dulu emosinya. Ya, kenapa kamu melakukan itu? Apa dasarnya? Kita dengarkan dulu ceritanya. Kita tidak memarahi, kemudian kita persilahkan murid untuk meluapkan emosinya. Kalau dia mau menangis, ya silahkan menangis dulu. Jangan kita larang. Kalau menurut saya, kalau menangis jangan dilarang gitu ya. Ya kadang siswa berantem biasa tuh ya, anak-anak menghadap ke kita nangis. Kadang beberapa guru jangan nangis, awaklah gedang, masa nangis gitu. Ya emang kalau udah gedang nggak boleh nangis, ya Bu ya. Jadi sudah nangis, kita ajak ke ruang BK, udah nangis, sudah tenang. Nah sekarang silakan cerita. Gitu. Nah dengan setelah dia tenang, kita suruh cuci muka dulu, atau dikasih minum dulu. Kemudian nanti suruh dia bercerita. Dari cerita yang ia lakukan, kalau ada tindakan yang salah, maka sampaikan bahwasanya kesalahan itu adalah hal yang lumrah. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Nah, cuman dari kesalahan itu kita harus belajar. Sampaikan juga, ibu juga pernah bersalah kok. Ibu juga pernah begini. Artinya di situ sudah memberikan keyakinan kepada siswa. Oh, ternyata yang saya lakukan ini masih wajar ya. Nah, kemudian tanyakan keyakinannya. Dari keyakinan yang sudah kita sepakati, kamu melanggar keyakinan yang mana? Ya, jangan kita menuduh kamu sudah melanggar ini, kamu sudah melanggar itu. Tapi tanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Itu ya untuk pertanyaan Ibu Dina. Bagaimana? Karena murid kurang percaya terhadap guru. Ya karena itu tadi murid tidak yakin, tidak nyaman ketika dia bercerita dengan guru. Apapun, apalagi kita sebagai guru BK, apapun yang dihadapi oleh siswa, ya kita yang tahu. Jika perlu, kalau seandainya dirasa perlu, masalah itu dibahas dengan wali kelas, kita bisa samarkan identitasnya. Atau kita minta persetujuan murid itu dulu. Boleh nah ibu cerita dengan wali kelas. Ya, kalau masalahnya sudah berat, kita ke kepala sekolah. Gitu. Gitu ya Ibu Dina ya. Nah, kemudian pertanyaan, atau nanti mungkin ada yang berpendapat lain, boleh ya. Pertanyaan Ibu Rini, bagaimana sebagai guru BK menangani siswa yang terlambat setiap hari dengan alasan susah bangun pagi? Saya nanya Bu Rini tugas piket tiap hari ya Bu Rini ya? Sehingga yang nanyanya anak terlambat mesti kita guru BK. Nah, anak yang terlambat itu kalau kita sesuai dengan mekanisme guru BK, yang pertama menanganinya adalah guru piket. Kemudian ini mungkin juga saya rasa karena udah sering terlambat, kemudian ini diserahkan ke guru BK. Kita tanya dulu alasannya, susah bangun pagi itu kenapa? Ada teman murid saya, benar dia sering terlambat, padahal rumahnya dekat tuh. Saya tanya, kenapa kamu terlambat? Nah, karena katanya rupanya setelah ditanya, dia tinggal sendiri di dekat sekolah itu. Orang tuanya jualan gorengan di kandang limun. Jualan sampai malam, dia nolong orang tuanya jualan. Malam-malam dia nak balik itu tidak berani sampai ke Tugu Hiu, sehingga dia harus nginap di kandang limun, baliknya besok pagi lah kesiangan, padahal rumahnya dekat. Nah dengan begitu kan ternyata anak ini terlambat karena dia menolong orang tuanya jualan sampai malam. Ya sudah disampaikan, apa tidak ada orang lain? Tidak Bu, cuman saya dan ibu saya gitu. Saya tidak bisa membiarkan ibu saya sendiri. Gitu. Kemudian kenapa kamu tidak pulang malam? Ya takut Bu, jalan gelap ini segala macam. Kemudian kenapa tidak bangun lebih pagi? Ngantuk Bu. Gitu. Nah jadi dengan kita tanya apa dasarnya dia terlambat,
Kemudian sampaikan juga, nak, kalau kamu terlambat, kamu akan rugi begini, begini, begini. Gitu ya. Jadi untuk Ibu Rini, kalau pengalaman saya ya Bu ya, karena tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, saya nilai di sini, kita tanya dulu alasannya. Bangun pagi itu karena apa? Ya, berharap kita yakinkan murid untuk dia jawab dengan jujur. Jangan langsung kita judge, oh kamu ini main HP ya sampai malam, kamu ini begini, kamu ini begini. Kalau dia pengakuannya jujur karena dia main HP, ya sampaikan. Dampak negatifnya kalau kita sampai tengah malam main HP. Gitu dulu Bu Tia. Mungkin ada pendapat yang lain dari Ibu Bapak. Baik Bapak Ibu, itu tadi tanggapan dari Ibu Lindawati terkait pertanyaan Ibu Rini dan Ibu Dina. Apakah ada yang ingin berbagi pengalamannya selama di sekolah atau permasalahan yang sama? Oke, Ibu Friska Saputri sepertinya mengangkat tangan. Oke, Dipersilakan kepada Friska dari SMP 1 ya, Bu. Silakan, ya, Bu. terima kasih Bu Tia. Gini Bu Linda, menanggapin dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Rini tadi, sepertinya kan kita mengalami hal yang sama. Nah, jadi kadang-kadang kalau kami itu Bu, anak itu terlambat, memang kami kalau piket saya terutama dan Ibu Titin, memang kami tanyakan terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab mereka terlambat gitu nah Bu. Tapi pada saat ditelusurin, pada akhirnya orang lain yang salah, orang lain dan situasional yang salah gitu. Nah, lalu kita tanyakan lagi apakah benar, situasi yang salah atau memang diri mereka yang salah. Ternyata kebanyakan dari kalau anak-anak kami pribadi, biasanya itu memang bangunnya kesiangan gitu. Nah, bangun kadang sampai jam jam 6.40 itu baru bangun sedangkan sekolah tutup 7.15 Bu. Nah, kalau seperti itu gimana Bu? Oh ya, satu lagi Bu, untuk restitusi itu kan tentu saja kalau anak tuh tidak mudah untuk berubah. Anak nggak bisa tuh kita kita kasih restitusi sekaligus, langsung berubah besoknya kan tidak mungkin, Bu. Sementara, kita punya kebijakan dan aturan sekolah yang harus ditaati, yang harus diikuti. Okelah untuk kita guru BK memahami itu gitu. Nah, tapi kan kita punya aturan juga yang dari pihak sekolah, bagaimana caranya supaya agar, sekolah tetap berlangsung kondusif gitu nah Bu. Tetap berlangsung kondusif. Nah, maksud Friska tuh gini Bu, yang ingin ditanyakan, bagaimana sih Bu solusinya gitu. Nah, kalau restitusi itu itulah tadi, restitusi itu tidak gampang gitu. Nah, tidak sekali restitusi anak-anak langsung berubah. Sementara ada petinggi atau ada aturan-aturan lain di sekolah kita yang harus istilahnya tuh kejar target. Oh ini Bu, ini kenapa yang anaknya nggak berubah? Ini anaknya kenapa nggak berubah? Gitu nah Bu. Itu aja maksud saya. Terima kasih Bu, mohon bantuannya. Oke, terima kasih Mbak Friska tanggapan dan cerita serta pengalaman yang sama. Bagaimana Ibu Linda? Iya, Apakah langsung direspon atau kita tanya lagi yang lain? ya sembari menunggu ya, ya Bu Tia ya, boleh nanti pendapat yang lain tentang terlambat tadi ya, ya karena dia bangun siang gitu. Pernah ditanya nggak bangun siangnya karena apa? Tidurnya Ya, jam berapa? iya Iya, ditanya. iya. Kenapa bangun siang? Karena biasanya anak-anak main HP. Main HP sampai jam 1, sampai jam 12 gitu nah, Bu. Iya. Gitu. Bisa sampaikan bahwasanya kita manusia, kita itu butuh tidur. Kita butuh istirahat. Di usia anak-anak butuh waktu 8 jam sehari untuk tidur. Kalau kamu tidur jam 1, ya tentunya jam 6 itu masih ngantuk. Jadi bisa disampaikan begitu Bu Friska. Jadi kalau kamu main games, apa positifnya yang didapatkan? Sementara kalau negatifnya sudah jelas tadi, kamu akan terlambat, kemudian ke sekolah terburu-buru, kemudian sampai di sekolah tidak tenang, gitu. Atau mungkin ada kebutuhan dasar lain yang tidak dipenuhi. Biarlah lambat telat aja, lambat diperhatikan, gitu. Itu ya Bu Friska ya. Jadi digali lagi akar masalahnya, kemudian sampaikan juga yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Artinya kalau kita terlambat, kita tidak bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, gitu. Jadi
perlu disampaikan hal seperti itu kalau untuk yang terlambat karena dia main HP tadi. Kemudian yang tentang restitusi, benar, restitusi itu tidak bisa cepat dilakukan. Dan kita tidak bisa mengubah karakter anak. Apalagi kita menemui anak yang sudah usia 12 tahun ke atas. Ya, sebelumnya dia bersama orang tua. Yang bisa kita lakukan adalah membangun karakternya. Nah, bagaimana ini bertentangan dengan aturan-aturan sekolah gitu. Nah, kemudian makanya di tiga restitusi disampaikan aturan-aturan sekolah tadi atau keyakinan sekolah tadi itu sudah dipahami belum oleh siswa. Nah, jadi kita jangan lelah untuk menyampaikan atau mensosialisasikan tentang aturan-aturan yang disampaikan di sekolah dan itu tidak kalau dilanggar ini konsekuensinya. Gitu. Jadi solusinya menurut saya tadi dengan segitiga restitusi itu tadi pelan-pelan kita lambat laun memang kita bekerja atau kita bergerak sekarang itu belum tentu hasilnya sekarang Bu Friska. Jadi ya perlu waktu, kita juga perlu sabar. Terkadang juga kita sendiri seperti ini. Kemudian sementara yang lain misalnya oh no, gini gitu. Jadi makanya kita sebagai guru jangan lelah, terus berkolaborasi, terus berdiskusi juga dengan orang tua, sampaikan anak kita ini terlambat begini-begini. Gitu. Kalau di kami anak terlambat itu orang tua nggak tahu, karena katanya dari rumah udah jam 6 Bu, dari rumah katanya. Ada yang sampai orang tua ketika dipanggil, kok terlambat? Padahal pernah saya tanya, apa kamu buka gerbang sekolah? Kok jam 6 udah pergi? Tapi sampai di sekolah itu selalu terlambat. Nah ternyata ada tempat yang dia singgahi sebelumnya. Gitu ya Ibu Tia dan Ibu Friska? Atau boleh ada teman lain? Bu, sebentar mau nambah sedikit lagi. Boleh. Kalau biasanya, kalau untuk anak-anak yang terlambat di sekolah Ibu dan biasanya Ibu lakukan, sebagai guru piket, Ibu piket nggak? Maksudnya bukan Oke. sebelum, sebelum kita atas nama BK, kalau BK kan ya memang udah ada prosedurnya gitu. Nah, kalau Iya. piket biasanya selain restitusi yang Ibu lakukan apa ya, Bu? Ya, terima kasih Bu Rizka. Saya piket di hari Senin. Hari Senin itu riweh dengan upacara. Kemudian ada hal lain selain yang terlambat, ada yang tidak pakai dasi, ada yang terkadang ngobrol di barisan sehingga dibariskan di tempat lain. Kami kalau untuk yang terlambat, yang pertama ada satpam. Ada Pak Satpam, kemudian ditanya kenapa terlambat, dan alhamdulillah dengan contoh juga yang diberikan oleh guru-guru dengan aturan atau kesepakatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saat ini jumlah siswa terlambat kami sudah berkurang. Ya, jadi dengan kerjasama semua pihak ini, wali kelas, kemudian orang tua, Bapak Satpam juga, wakil kesiswaan juga, semua bersinergi untuk mengatasi anak terlambat ini. Kalau anak terlambat, misalnya awalnya kalau saya piket di hari Senin itu yang menangani anak terlambat pertama adalah Pak Satpam kalau kami. Kemudian setelah beberapa kali saya lihat misalnya di buku piket anak terlambat, saya lakukan segitiga restitusi atau konseling, kemudian nanti saya komunikasikan dengan orang tua. Jadi nomor WA orang tua itu ada, untuk masalah pribadi tidak saya sampaikan di grup, tadi sampai saya chat dengan orang tua secara pribadi. Itu pengalaman saya Bu Friska. Mungkin ada juga Bapak Ibu lain yang punya pengalaman, boleh cerita di sini. Ya, terima kasih Ibu Linda. Ibu Linda tadi mengatakan juga sosialisasi atau diskusi dengan orang tua itu merupakan salah satu contoh dari tindakan preventif ya atau pencegahan agar nanti siswa bisa mengetahui juga apakah ada konsekuensi atau sanksi yang diberikan pihak sekolah jika siswa terlambat. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan terkait yang disampaikan Ibu Friska atau Ibu Linda tadi? Boleh juga mungkin pengalaman di sekolahnya.
bagaimana Ya, tingkat pengalaman di keterlambatan. sekolah. Bagaimana Kami, Bapak Ibu? ya, kami di sekolah kami alhamdulillah terlambat. Ya paling anak yang itu aja setelah ditanya ya rumahnya jauh, harus ngantar adik dulu orang tuanya. Tapi itu tetap kami sampaikan, tetap komunikasikan dengan orang tua. Hmm. Ya, restitusi seperti yang kita ketahui ya, sebuah cara yang tidak berfokus pada kesalahan yang dilakukan ya Bu ya, tetapi melainkan cara yang berfokus pada solusi atau pemecahan yang bisa dilakukan. Ini ada Bapak Syafriyadi Citra yang sedang mengangkat tangan, ingin bertanya pada Bapak Syafriyadi. Boleh pertanyaannya atau tanggapannya? Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Andi Sapriyadi Citra. Saya akan memberi tanggapan perihal materi pada hari ini. Ada beberapa, saya langsung saja ke poinnya. Ada beberapa siswa di sekolah saya, Bu. Dalam satu minggu itu anak tersebut cuman beberapa hari dalam satu minggu tersebut datang, Ibu. Setelah saya telusuri, ternyata anak tersebut berada di lingkungan yang kurang bagus lah ceritanya, Bu. Kurang bagusnya bahasanya seperti di daerah tersebut sosialnya agak kurang baik. Akhirnya anak tersebut terpengaruh dari lingkungannya, Ibu. Jadi pas murid atau peserta didik tersebut datang, kadang atau biasa saya memberikan motivasi ke depannya agar tidak usah terpengaruh, karena kamu ini ceritanya masih mudah terpengaruh dan labil. Ke depannya insya Allah kamu akan, kalau terus sekolah, insya Allah ke depannya kamu akan menjaga dan membawa nama baik keluarga. Tidak usah terpengaruh, datang saja ke sekolah, karena ke depannya nanti kamu akan membanggakan kepada kedua orang tua dan keluarga. Kira-kira seperti itu yang biasa saya motivasi terhadap peserta didik yang terpengaruh dengan lingkungannya, Bu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bapak Safriyadi. Kalau boleh tahu Bapak dari SD berapa Pak? Kalau saya SD UPT SPF SD Impres Galangan Kapal 1, tepatnya di Sulawesi Selatan, berada di kota Makassar, paling sudut. Oh, Sulawesi ya Pak. Selamat bergabung dan selamat datang ya Bapak. Terima kasih juga atas pertanyaan dan partisipasinya untuk mengikuti webinar kali ini. Ya, boleh teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya, Atau saya Ibu Linda? menanggapi yang disampaikan Pak Andi Safriyadi tadi ya, luar biasa sekali. Boleh. Dari jauh-jauh ya sudah bergabung dengan kami. Terima kasih. Dan yang Bapak lakukan terhadap murid itu sungguh sangat mulia. Jadi dengan kita mengetahui latar belakang sosial ekonomi, keluarga dan sebagainya seorang murid, disitulah muncul empati kita, disitulah muncul jatuh hati kita kepada anak murid kita.
Nah, kalau kita tidak mengenal mereka, yang ada adalah kita hanya menghukum, peran kita sebagai penghukum. Kita marah, kenapa kau terlambat? Kenapa kau tidak mendengarkan omongan Bapak? Nah, dengan kita mengetahui latar belakang murid, kita bersyukur, oh ternyata walaupun dalam kondisi sosial yang seperti ini, dia masih mau sekolah, walaupun Ya, hanya beberapa hari. Dan itu perlu kita apresiasi. Gitu. Jadi tetap semangat Bapak dalam mencerdaskan anak-anak, terus berjuang, bahwasanya ini juga membuka mata kita semua Ibu Bapak yang ada di Kota Bengkulu, bahwasanya apa yang kita hadapi selama ini tuh belum begitu sulit, belum begitu susah dengan apa yang dihadapi Pak Andi. Saya juga pernah dulu di organisasi sebelum saya menjadi guru, saya juga pernah ke tempat yang mungkin seperti yang Bapak ceritakan tadi. Jadi di sana saya melihat anak-anak yang tidak sekolah gitu. Saya turut prihatin bagaimana dengan pendidikan mereka, sedangkan keluarganya seperti ini, seperti itu. Jadi tetap semangat Bapak dimanapun berada, dan saran masukan yang Bapak sampaikan ini membuka mata kami dan mata hati kami, bahwasanya apa yang kami alami selama ini belum seberapa dibanding yang Bapak alami. Terima kasih Pak Andi Safriadi. baik Ibu, sama-sama. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih Ibu Linda. Itu tadi tanggapan dari Ibu Linda, teman-teman. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Bagaimana Bapak Syafriadi? Apakah memahami yang disampaikan? Sangat, sangat, sangat memahami Ibu. Luar biasa. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau memberi tanggapan lainnya? Atau masih ada yang ingin berbagi pengalaman, penerapan praktik baiknya? Saya Ya, lihat juga bagaimana Bapak Ibu? ada juga teman-teman yang dari SD 102, satu atap di Bangkahan, Bu Tia. Tadi ada Pak Enggi, ini ada Bu Turni. Jadi kami pernah ke sana bersama Ibu Hensi, rekan sejawat. Jadi perjalanan ke sana itu, ya walaupun namanya di kota, ya tak boleh lah nanti kita sekali-sekali jalan-jalan ke sana. Itu ada SMP 23 juga. Untuk sampai ke sana itu luar biasa perjuangan Ibu Bapak. Ya, jadi makanya saya kalau studi banding itu pengennya studi banding kita itu ayolah kita ke daerah-daerah yang tidak dijangkau orang. Sehingga dengan begitu kita merasa bersyukur. Oh, ternyata yang kita hadapi selama ini belum seberapa dibanding dihadapi oleh rekan-rekan kita. Itu ke SD 102 itu jalannya ya, tapi masih di kota, di Bangkahan itu. Jalannya harus menemui truk batu bara, harus menemui jalan-jalan berlobang, kalau hujan ya banjir gitu ya, Pak Enggi ya, Bu Turni. Tapi semangat kawan-kawan luar biasa untuk belajar. Semangatnya luar biasa. Tuh, terima kasih Pak Enggi, Bu Turni. Atau ada cerita pengalaman murid-murid nih, biar kami yang di kota ini tidak ngeluh aja terus Pak Enggi yang di tengah kota ini. Jadi mungkin Ibu Turni atau Pak Enggi bisa berbagi cerita menghadapi murid yang terkadang ya kita ajak komunikasi bahasa Indonesia aja sulit. Mungkin ya Pak Andi juga begitu ya Pak Andi ya. Iya Ada Bu, yang iya betul. sedikit saya bagi pengalaman juga Ibu. Kebetulan saya bersuami istri saya ini kebetulan guru juga Ibu. Tapi tugas mengajarnya ini dari 2013 itu alhamdulillah terangkat sebagai PNS di Papua Ibu. Iya, jadi dari 2013 semenjak kami menikah, disitulah kami boleh dikata berpisah Ibu. Saya tugas mengajar di Makassar, istri saya di Papua.
Menurut cerita istri saya, Ibu, di tempat satuan mengajar unit kerjanya itu jauh juga, Ibu, dari kota. Jadi bayangkan saja, Ibu, dari kota menyeberang ke titik tempat mengajarnya itu bukan waktu 1 sampai 3 hari baru tiba di tempat titik mengajarnya. Jadi boleh dikata kalau dibilang mental daripada saya punya istri dengan saya, kalah mental saya, Bu. Karena istri saya jauh dari sudah pengalaman mungkin di tempat mengajarnya. Jadi di situ juga saya bisa mengambil pelajaran dan pengalaman. Saya ini juga di kota, baru setitik ini saya sudah mengeluh bagaimana dengan istri saya di tempat mengajarnya yang jauh dari kampung halaman, tapi dengan semangat dan bagaimana caranya memberikan ilmu kepada peserta didik sehingga insya Allah nanti ke depannya berhasil, itu juga suatu motivasi bagi kami sebagai tenaga pendidik, Bu. Itu mungkin sebagai sharing. Terima kasih, Bu. Luar biasa ya Pak ya, perjuangannya bersama istrinya. Ya, Ibu. Iya. Ya, jadi mengingatkan saya cerita ketika saya ikut pembatik 2020 itu kemarin. Jadi di sana kami bergabung guru-guru dari berbagai daerah, walaupun secara daring gitu. Jadi kita melihat di daerah-daerah timur itu sulit sekali untuk mendapatkan sinyal. Betul, Ibu. Iya, harus naik pohon dulu. Kemudian, ya, tapi muridnya, gurunya luar biasa semangatnya dengan jarak yang ditempuh gitu. Jadi dengan cerita dari Pak Andi ini tadi membuka mata kami gitu. Sehingga ternyata apa yang kami lakukan selama ini, apa yang kami keluhkan selama ini itu tidak ada nilainya dibanding perjuangan Pak Andi dan istri gitu di daerah Papua. Anak sudah 3 ini, Bu, jadi mau tidak mau ditinggal sama ibunya di tugas mengajar di Papua begitu. Jadi saya lagi jadi single parents begitu, tapi dengan motivasi kami semangat menjalani ini semua, Ibu. Iya, insya Allah surga menanti, Pak. Amin, amin. Begitu baliknya, Bu. Iya. Siap. Ya, ini benar-benar guru terpanggil, kata Pak Yosef ya. Pak Yosef dari mana Pak Yosef ya? Ini Pak Germana minta link YouTube-nya. Ya nanti ya. Materinya nanti boleh di-share di grup ya, Ibu Tia ya. Pak Gangga nanti boleh di-share di grup komunitas kita. Oh, Pak Yosef dari Flores. Selamat bergabung Ibu Bapak. Boleh nanti kita sharing-sharing, kita berbagi cerita pengalamannya. Iya. Pak Enggi, boleh Pak Enggi buka mic-nya Pak Enggi, cerita pengalaman menghadapi anak murid Pak Enggi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Enggi dari SD 102. Betul kata Ibu Linda, kami ini di paling ujung Kota Bengkulu. Ya, kalau bagi saya Ibu, kita menjadi guru ini adalah panggilan jiwa. Ya, dimanapun kalau orang yang pertama ke sekolah kami memang mengatakan jauh. Tapi kalau kami kawan-kawan enggak, karena kami setiap hari ke sana. Iya. Jadi kalau kami bilang itu jauh, maka semangat kami kurang, tapi tidak jauh bagi kami. Dan alhamdulillah di sana masyarakat dan lingkungan juga sangat menerima. Kalau untuk anak didik di sana juga, kalau untuk pergaulan karena pelosok kan, desa terpencil kurang dengan pergaulan di kota, Bu, itu enaknya. Dan juga kalau untuk memberi aturan atau anaknya alhamdulillah nurut, Bu, alhamdulillah di sana.
karena mungkin pengaruh tadi kan. Dan di sana apa namanya di sekolah kami itu 60 kalau sekarang 65 orang ya. Jadi nggak terlalu banyak karena di Teluk Sepang itu kan ada juga sekolah dan mereka banyak ke sana. Dari Teluk Sepang ke Bangkahan itu kira-kira 3 kilo. Jadi Ibu Linda kemarin juga sudah ke sana, kami ucapkan terima kasih sudah berkunjung, dan teman-teman sekalian yang ingin berkunjung kami siap menerima ya. Mungkin itu saja Ibu Linda. Terima kasih. Pak Enggi. Jadi Bapak, kami ke sana itu sudah disambut duluan dengan makanan, dengan hidangan, gitu ya, luar biasa sekali. Itu sebenarnya mengingatkan saya, Pak, ketika SMP 22 baru pertama kali berdiri di tahun 2005, itu sama, muridnya baru 22 orang, sesuai dengan nama sekolahnya. Itu. Jadi sungguh enak saat itu, saya pikir luar biasa keakraban guru-guru dengan murid gitu. Waktu itu jalan masih tanah, ya sama seperti Pak Enggi. Belum ada tetangga kiri kanan, karena itu lahan hutan atau perkebunan yang baru dibangun gitu. Jadi belum ada perumahan. Masih sering ketemu ular di jalan, masih ketemu babi, ada pernah babi mati di dalam kelas gitu, sehingga anak-anak harus mengungsi belajarnya gitu. Jadi motivasi seperti itu selalu saya ceritakan kepada anak-anak. Tujuannya supaya anak-anak tetap semangat. Waktu itu nggak ada kantin, Pak. Kami pulang jam 2. Jadi ya anak-anak itu kadang kami masak sama-sama. Kemudian kami nanam jagung, nanam ubi, gitu dimakan bersama-sama. Itu sungguh suatu pengalaman dan kenangan yang sulit dan menjadi suatu kebanggaan yang bisa kita ceritakan. Gitu, Pak. Itu Pak Enggi ya. Iya, gitu Bu Tia. Mungkin adahan. Ya, ini Bu Ella nanya, Bangkahan termasuk Kabupaten Seluma ya Pak? Ibu Ella sepertinya harus main ke sana Pak Enggi. Bangkahan masih masuk Kelurahan Teluk Sepang, Ibu. Masih Kota Bengkulu. Ya. Ya, jadi SD 102 ini satu atap dengan SMP 23 Ibu Bapak ya. Nanti boleh kalau kita mau main ke sana, main ke Pulau Bay, balik Pulau Bay, atau ke SD 102 dulu, ya. Guru-gurunya, kepala sekolahnya luar biasa semangatnya. Hujan sampai sore. Kemudian untuk semangat belajarnya itu, kemarin kami menyampaikan tentang PMM, itu minta dituntaskan hari itu juga. Luar biasa sekali semangatnya. Oh, Bu Ella udah pernah ngajar di Arau Bintang, kata Ibu Ella. Ya, ya arah ke Arau Bintang, Bu Ella ya. Jadi perbatasan. Bu Friska ngajak main, boleh kita main ke situ? Boleh, nanti kita. Tapi syaratnya kalau udah sampai sana jangan minta pulang, ya Pak Enggi ya. Sampai sana, nanti kita ngobrol-ngobrol, cerita dengan teman-teman di sana. Oke, Bu Tia, boleh dilanjutkan? Masih ada sisa sedikit waktu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Cerita pengalaman baiknya sungguh luar biasa yang sangat memotivasi. Semoga guru-guru muda atau guru-guru yang baru bisa termotivasi dari cerita Bapak Ibu guru. Oke, sekarang sudah pukul 20.45. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu terkait tanggapan? Terima kasih dengan ucapan yang sama, kata Bapak Syafriadi. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada atau dirasa cukup, Bu Tia, jadi nanti boleh minta nomor HP Ibu Bapak yang Ya, partisipasi malam ini ada berapa tadi ya? Nanti ada bonus pulsa bonus dari saya dari seadanya kegiatan. ya Bu Tia ya. Sesuai. Tapi saya cuma Ya. ngomongnya kemarin sama Bu Tia aja. Kalau ada yang nanya nanti kita kasih bonus. Nggak dibocorin di awal.
Kalau dibocorin di awal takut nanti 50 bertanya semua ya nggak cukup pulsa saya Putih. Ya, tadi ada Ya, Bu. Bu Sarma ya, ada Bu Dina, ada Bu Rini. Kalau nggak salah tadi ada Bu Friska, ada Pak Andi, ada Pak Enggi. Ya, boleh nanti diminta nomor HP-nya atau dicatat di kolom chat. Bisa minta tolong Bapak Ibu yang lain nanti untuk memberikan ke saya nomor HP-nya. Sudah berbagi. Ini sih sebenarnya ini sesuai dengan teori saya tadi bukan penghargaan. Makanya tadi tidak saya sampaikan di awal. Saya sampaikan di awal nanti berebut ingin nanya karena ingin pulsa gitu Pak Enggi ya. Jadi ini sebagai wujud terima kasih saya, apresiasi saya kepada Bapak Ibu yang sudah mau bergabung di komunitas kami malam ini. Itu ya Bu Tia ya. Ya, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Pada Bapak Ibu yang bertanya tadi, boleh di-share nomor handphonenya di kolom chat ya Bapak Ibu. Ada Ibu Sarma dari SMP 22, ada Ibu Rini, Ibu Dina, Pak Andi. Boleh di-share di kolom chat. Nanti ada door prize pada kegiatan kita. Ya, link absennya udah di share ya, link absennya. Sudah. Iya. Pak Andi ya, boleh kirim di kolom chat untuk nomor HP-nya Pak Andi. Kalau Pak Enggi saya sudah punya nomor HP-nya. Oke, terima kasih. Oke Bu, makasih juga. Bu jangan lupa share link YouTube-nya ya. Oh iya. Sama materinya boleh juga di share di sini atau di grup Ibu Tia? Ya baik Bu. Di grup nanti di-share ya Bu ya. Nanti saya share di Iya. grup. Kayaknya di sini juga udah di share. Boleh Pak Gangga tolong share di grup chat aja. Di Zoom-nya. Apakah sudah selesai yang memberi tanggapan? Atau ada lagi? Kalau enggak, kita tutup. Saya simpulkan sedikit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, kita sudah mendengarkan materi dan diskusi bersama narasumber kita terkait tema budaya positif dan juga sudah mengetahui apa itu budaya positif, yakni memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, mengapa penerapan budaya positif itu penting? Tentunya agar bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter siswa serta mencerdaskan siswa tersebut. Lantas bagaimana caranya untuk menerapkan budaya positif? Tadi juga sudah dijelaskan dengan cara kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Terima kasih juga kepada Ibu Linda untuk waktunya dan juga pemaparannya yang sudah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga apa yang di-share oleh Ibu Linda bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan mengikuti webinar ini sampai akhir. Semoga sehat selalu dan bertemu kembali di kegiatan selanjutnya. Amin. Saya Amin. Tia Lestari, Bu Tia, pamit jangan undur dulu, diri. Bu Tia. Jangan Ya. dulu ditutup, kita foto bareng dulu. Oh iya, foto bersama. Hampir lupa tadi foto bersama. Kita sesi foto bersama dulu Bapak Ibu. Silakan ambil pose terbaiknya. Boleh? Oke. Mohon Boleh Ibu dikode Bapak. ya, itu Mbak Priska. Ya, mohon Ibu Bapak untuk membuka videonya terlebih dahulu agar bisa kita pastikan Ibu Bapak terekam dalam tangkapan layar saya nanti. Oh, salah. Oke.
1. Kenapa? Maaf, masih ada yang belum terbuka? Pak Andi, Pak Safriyadi, mohon maaf. Pak Komang, Bu Lia, Bu Repi. Udah, Bu. Oh, atasnya. Udah terbuka kok. Udah. Pak Gangga, sinyal saya sepertinya tidak terlalu bagus. Mohon maaf Pak Gangga. Sudah. Ada. Pak Gangga yang mengambil foto. Pak Gangga? Halo? Banyak yang belum open cam. Sinyal saya tidak terlalu bagus. Ya, Di saya udah semua, Bu. Di slide 1 dan slide 2. Slide 2-nya belum. Ibu Tia gimana? Udah terbuka semua? Kalau saya udah terbuka semua. Reno. Sinyal saya jelek. Mendadak Sudah, jelek. Bu, sudah terbuka semua ini. Tapi ada Ibu Nurmala dari SMP 3. Nanti habis. Itu udah sama Ibu Linda. 1, 2, 3. Apa? Yang di slide kedua. 1, 2, 3. Sudah. Sudah semua? Oke, saya kembalikan lagi kepada Ibu Tia. Silakan Ibu Tia. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah foto bersama tadi. Cukup sekali fotonya Bapak Ibu atau lagi? Sudah cukup. Oh, udah. Ya, kalau cukup, saya tutup ya Bapak Ibu. Saya Tia Lestari, pamit undur diri. Dan jangan lupa nanti diisi link absennya, lalu ini materinya nanti di-share di grup ya Bapak Ibu. Oke. Nomor HP-nya tadi boleh? Yang Untuk ini tadi yang sertifikat dari... izin Bu. Oh ya, Pak? Ya. Untuk sertifikat itu nanti langsung terkirim di email Ibu masing-masing. Jadi perhatikan isi dari emailnya tersebut pas pengisian absen. Terima kasih. Oh iya, Pak Gangga. Jadi sertifikatnya nanti dikirim ke email masing-masing dan pastikan nama dan gelarnya benar ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia, Ibu Bapak semua. Banyak maaf. Sampai jumpa. Sama-sama Ibu. Iya. Pak Gangga, juga Ibu Repi yang di komunitas ini, Bu Friska, luar biasa. Ya Ibu. Selamat menyambut bulan puasa ya Bapak Ibu. Makasih. Ya, mohon maaf lahir batin. Boleh ngobrol-ngobrol ini. Ya, ada Pak Yuki juga dari SMP 23. Iya. Jadi sertifikatnya kapan Pak Gangga? Bisa langsung Bu Linda. Itu langsung ketika mengisi link ya? Ngisi link yang absen itu langsung dikirim, nggak setel pakai autocrat. Ini saya sukanya dengan adik-adik hebat ini Pak Enggi. Gercep, cepat sekali kerjanya. Saya yang udah tua ini nggak bisa ngikuti lagi. Kami yang tidak bisa ngikuti Ibu. Ibu yang punya banyak. Enggak.
Kami yang harus belajar dari Ibu tuh masih banyak nian PR kami. Ya, semangat. Mengajarnya dengan hati, seperti yang disampaikan Pak Andi tadi bersama Iya, istri. Iya, nggak sangka sampai sejauh itu kita. iya. Alhamdulillah ada yang dari Flores tadi, Mm. Bapak dengan Sulawesi. Saya makanya terkadang ada juga teman saya di sekolah itu Bu Heli, ada juga dia malam ini. Walaupun kami bukan dari backgroundnya pendidikan, tapi menjadi guru itu sepertinya sebuah panggilan gitu. Jadi kalau udah bersama anak-anak itu, kadang kalau misalnya habis marahi anak itu sampai rumah tuh masih ingat. Nah, kok yo tadi cak itu ya seperti itu gitu. Jadi benar-benar anak-anak ini kadang kita nyampaikan dengan anak-anak walaupun ibu marah itu tidak sampai hati gitu. Nah, artinya tidak diresapi, tidak dendam gitu. Walaupun terkadang banyak sekali anak-anak apalagi zaman kini beda dengan karena ibu ngajar dari 2001 kan, pengalaman ibu beda sekali dengan anak-anak. Ya, ibu mulai ngajar berarti Tia baru umur 2 tahun ya Tia ya. Mungkin. Iya. Berapa Dia Ibu ngajar? 99, Bu. Oh iya, berin ya. Kalau Pak Gangga udah ada Pak Gangga? Mungkin masih umur berapa ya? Iya. Rizka kelas 2 SD, Bu. Oh, kelas 2 SD. Mm-mm. Jadi ibunya Pak Gangga ini ibu guru ibu dulu di SMP. Itu. Jadi Ibu Nike itu ya ibunya. Ibu mencintai BK itu awalnya dengan Ibu Nike ketika SMP gitu. Nah, Jadi oh ternyata dengan kelembutan Ibu Nike itu, oh ternyata guru BK ini begini gitu ya. Jadi ketika kuliah karena di Bengkulu nggak ada jurusan BK, jadi Ibu ikut PMDK dulu kayak sekarang SNPTN, ngambil di IKI Padang, ternyata nggak lulus, yang lulus teman Ibu. Kemudian teman Ibu cerita, ya udahlah Lin, kamu ambil ekonomi aja karena dia pengennya ekonomi, dia pengen jadi pembisnis. Ibu yang mau BK, jadi kami tukaran gitu. Jadi ketukaran. Jadi ketika dia tamat BK, dia honor di Semea, kemudian dia pindah ke sekolah lain, dia suruh lah ibu yang menggantikan gitu. Ya ternyata memang asik jadi guru BK ini. Belajarnya sama bapaknya Pak Gangga, sama ibunya Pak Gangga belajarnya.